Kita akan bebasin yaitu sistem embedded, yang dimana sistem embedded di sini yaitu komunikasi integrasi sensor atau I2C ya teman-teman. Nah, jadi modul ini membahas konsep praktis dan penerapan dari I2C pada platform I/O menggunakan microcontroller yang populer yaitu ESP32 dan STM32 sehingga integrasi berbagai sensor umum. Terus nanti antara SP32 dan STM32 nya itu saling berkomunikasi menggunakan dua kabel saja, itu I2C-nya, serta strategi desain bus untuk sistem multi MCU sehingga materi mencakup lapisan fisik seperti open rail, pull up, terus ada protokol start atau stop, terus ACK, non ACK, terus juga ada addressing, pemilihan perangkat, arsitektur perangkat lunak, dan pola integrasi untuk logging dan tampilan. Seperti itu. Oke, bisa langsung kita mulai aja ke materi pertama. Nah, di sini ada pengertian I2C. Jadi kita dasarnya I2C dulu ya teman-teman dari pengertiannya. I2C atau Inter-Integrated Circuit adalah protokol serial 2 kabel SDA data, terus juga dan satunya lagi SCL atau clocknya, serial clocknya, yang satu serial data, yang satu serial clock untuk komunikasi jarak pendek antar IC. Nah, ini dirancang untuk konektivitas sederhana dengan topologi bus yang sama. Nah, SDA itu apa? SDA adalah jalur data dua arah, sedangkan SCL adalah jalur clock atau waktu yang dikendalikan masternya. Kedua garis ini bersifat open drain dan membutuhkan resistor pull up eksternal. Nah, di sini ada shared bus dan multi device. Banyak self dapat berbagi bus yang sama. Setiap perangkat memiliki alamat 7 bit atau 10 bit sehingga master dapat memilih tujuan komunikasinya. Nah, addressing format 7 bit umumnya 0x03 sampai dengan 0x77 dengan read atau RW atau read atau write bit. Protokol meliputi kondisi start dan stop yang menandai awal atau akhir transaksi, serta ACK dan non ACK ya teman-teman, dari penerima untuk memastikan transfer data berhasil. Terus di sini ada start, sini ada diagramnya ya teman-teman, di atas urutan sinyal dari start, terus alamat RW-nya, R per W-nya itu berapa, terus ada ACK dari self-nya, terus dia di transfer bit. Nah, terus langsung di stop. Nah, di sini kita pahamin juga, kan tadi sebelumnya udah I2C-nya. Lalu kita memahami tentang open drain, itu apa, pull up, dan speed mode. Nah, konsep open drain memungkinkan perangkat hanya menarik garis ke level low, melepaskan garis, membiarkan resistor pull up, mengembalikannya ke high. Ini mencegah konflik ketika beberapa master atau self itu menulis. Terus ada fungsi resistor pull up menentukan waktu naik atau rest time-nya. Lalu ada nilai resistor yang umum dipakai itu di rentang 2,2 kilo sampai 10 kilo ohm. Untuk di sini juga tergantung voltasenya ya teman-teman, sama panjang busnya dan kapasitasnya. Pilih keseimbangan antara kecepatan dan arus standby-nya. Di sini aku biasa pakai di resistor sekitar 10k juga bisa sih. Terus ada low dominan karena open drain sehingga low menimpa high. Jika dua perangkat mencoba menulis sekaligus, kondisi low menang sehingga arbitration-nya aman. Terus kapasitansi bus dari kabel, jalur PCB, dan perangkat memperlambat racing edges sehingga untuk
untuk bus panjang atau banyak perangkat, nilai pull up lebih kecil diperlukan untuk mempertahankan timing, mempertimbangkan bus transmisi dan kualitas layout PCB untuk kinerja yang optimal. Jadi kalau semakin banyak komponennya itu kita pakai nilai pull up yang rendah ya teman-teman, mungkin yang 2,2 kilo. Sehingga mode kecepatan I2C ini misalkan yang standar itu 100 kHz. Nah ini dipakai di sensor yang umumnya. Kalau yang cepat itu bisa sampai 400 kHz. Terus fast plus itu 1 MHz dan high speed itu 3,4 MHz. Ini membutuhkan perangkat yang khusus dan pengaturan bus yang ketat. Nah, di sini kalau yang STM32 yang F103 itu yang standar ya teman-teman. Uji. Nah, di sini kita harus menguji sensornya itu mendukung lebih dari 400 kHz atau tidak, 400.000 kHz atau tidak ya teman-teman. Kita next aja. Nah, ini daftar device I2C dan fungsi dan alamatnya. Ini ada tabel-tabelnya. Beberapa modul memiliki solder jumper untuk mengubah alamat, selalu verifikasi dengan datasheetnya. Nah, di sini ada perangkat-perangkat seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dibaca. Ada SSD 1306 yang OLED ya teman-teman. Di sini tampilan OLED 12x64 atau 128x32 untuk UI sensor atau debug. Ini biasanya alamat I2C-nya 03C atau 03D ya teman-teman. Atau yang akan kita gunain itu perangkat yang namanya LCD 2x16 ya teman-teman, yang biasa teman-teman lihat itu biasa buat dipakai di praktikum, atau mungkin LCD 20x40. Nah, itu alamatnya itu biasanya 03F atau yang lain ya teman-teman, kayak gitu. Tapi selain itu di sini aku juga mau jelasin juga ada beberapa perangkat yang banyak yang pakai alamat I2C gitu. Di sini ada BME 280, terus ada atau BMP 280. Di sini untuk sensor tekanan, suhu, kelembapan. Sedangkan kalau BMP 280 itu biasanya untuk tekanan dan suhu. Nah, alamatnya itu ada di 0x76 atau 0x77. Nah, terus di sini juga ada BH1750, yaitu sensor cahaya intensitas lux digital. Responnya cepat untuk adaptasi layar. Nah, di sini untuk alamat I2C-nya dia kan 7 bit, itu pakai 0x23 atau 0x5C. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sih ada banyak lagi, teman-teman bisa lihat aja sendiri di sini. Pastiin alamatnya itu jangan sampai salah ya teman-teman, karena nanti nggak bisa. Nah, di sini untuk ada terus ada komponen SP32 yang dimana Oke, kita balik lagi bahas ESP32 versus dengan STM32 pinout dan fitur I2C-nya. Nah, di sini kita bahas dulu ya ESP32 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ESP32-nya kita bisa lihat di sini. ESP32 itu default I2C biasanya itu GPIO 21 itu sebagai SDA dan GPIO 22 SCL. Frameworknya kita pakai SPDF, atau kalau kita pakai platform itu biasanya platform IO ya teman-teman, bisa juga. Nah, di sini ESP32 itu dual bus, umumnya mendukung 2 I2C controller sehingga bisa memisahkan subsistem. Terus juga integrasi jaringan
SNTP untuk sinkronisasi waktu via NTP, cocok untuk edge device yang memerlukan time step online. Nah, kelebihannya ya pertama Wi-Fi atau Bluetooth bawaan, kemudahan prototyping dan dual boost. Cuman kalau scan diaktifin biasanya ada beberapa kesenjangan atau mungkin fiturnya itu jadi tidak unggul ya teman-teman, karena Wi-Fi atau Bluetoothnya itu diaktifkan. Nah, di sini ESP32 itu dual boost, menggunakan dual boost untuk perangkat berkecepatan tinggi atau isolasi device yang tidak tahan boost sharing. Nah, biasanya untuk logging offline atau online hybrid kayak gitu. Terus ada STM32, ini ringkasannya. Nah, misalkan contohnya kita pakai PB7 itu sebagai SDA dan PB6 itu SCL. Nah, sebenarnya ada banyak paket, pastiin varian MCU-nya benar. Terus ada frameworknya itu HL atau LL atau register level untuk kontrol mendetail. Terus fiturnya ada DMA untuk transfer efisien, interrupt granular, terus ada internal RTC dengan backup domain. Kelebihannya kontrol real time, deterministik, optimasi konsumsi daya, terus juga lebih mudah aplikasi di industrinya. Nah, di sini STM32 itu unggul di hal plus DMA-nya. DMA mengurangi beban CPU saat transfer data besar, misalkan logging burst ke EEPROM, dan memberi determinants pada loop control seperti itu. Nah, di sini integrasi sensor dan data logging secara alur umumnya kayak gitu kan. Nah, di sini beberapa lapisan kayak akuisisi sensor, normalisasi data, penandaan waktu time step, tampilan lokal, dan penyimpanan persistensial. Nah, di bawah ini langkah penjabaran langkah demi langkah serta strategi fallback-nya. Yang pertama itu akuisisi sensor. MCU misalkan membaca BME280 atau BMP280 tekanan, suhu, dan kelembapannya. Misalkan MPU 6050 itu orientasi. Terus ada BH1750 itu lux. Terus ada DS3231 RTC. Ini secara periodik mengimplementasikan pembacaan dan blocking jika memungkinkan. Terus ada validasi dan fallback-nya. Nah, jika menerapkan sanity checks, misalkan rentang fisik atau checksum, jika BM280 gagal, fallback ke BMP280 atau gunakan nilai terkini dari cache untuk mencegah salah datanya. Terus time step dan sinkronisasi, gunakan DS3231 untuk time step lokal, sinkronisasi RTC dengan SNTP pada SP32 saat koneksi tersedia untuk akurasi dan koreksi drift. Nah, di tampilan dan feedbacknya, kalau misalkan di SSD1360 menampilkan ringkasan nilai status push, I2C, dan indikator alarm. Terus ada login ke EEPROM. Nah, gunakan di sini AT24C32 untuk penyimpanan ringkasan periodik, misalkan interval 1 menit. Nah, di sini untuk login yang lebih besar, pertimbangkan SPI flash atau SD card yang kita pakai. Jadi terapkan wear refiling sederhana di EEPROM. Nah, sini integrasi dan logging ya teman-teman. Di sini misalkan sensor utamanya itu yang tadi udah disebutin ya, di sini sensor yang tadi suhu, kelembapan kayak gitu. Nah, terus di sini ada fallback errornya. Nah, jika BMP280 gagal, dia ada backupnya kayak gitu di BME280 kayak gitu. Terus di sini MCU mengolahnya itu seperti microcontrollernya ya teman-teman. Itu pakai apa? Terus penentuan waktunya, tampilan lokal, atau di sini mungkin HMI-nya ya, atau mungkin tampilannya lah, layarnya itu mau di-share kemana. Kebetulan di sini ada SSD 1306 OLED. Atau teman-teman punya yang LCD 2x16 kayak gitu kan, itu udah pasti itu sih teman-teman. Gitu.
Nah, misalkan kita studi kasus, di sini kita sebenarnya saya sudah membuat beberapa percobaan yang sudah kami lakukan. Nah, jadi yang pertama itu support pertama itu menggunakan menghubungkan antara ESP-nya sebagai master dan STM-nya itu sebagai master, lalu saling berkomunikasi dan ditampilkan di. Nah, jadi pada percobaan pertama master ESP-nya sebagai master dan STM-nya sebagai self-nya. Nah, di sini kita lihat di sini programnya teman-teman, nanti aku jelasin lagi untuk programnya. Kita fokus percobaannya. Nah, di sini ada ESP32 dan STM32 yang dimana di sini kita tahu nih TX-nya transmissionnya itu otomasi ya teman-teman. Ada tulisan otomasi yang dikirim oleh STM32 ke ESP32. Nah, ESP32-nya ini sebagai master, lalu ditampilkanlah ke I2C-nya ini. Nah, gitu. Ditampilin lewat LCD-nya di sini. Nah, di sini ada otomasi yang ke 88, 89. Nah, RX-nya ini sebagai kayak menerimanya receiver. Terus TX-nya itu Nah, baik teman-teman, aku lanjut. Jadi di sini untuk program yang percobaan pertama, dimana di sini ada SP32-nya sebagai master I2C. Jadi di sini dia itu ada SCL dan SDA-nya yang terhubung dengan controller dari STM32-nya seperti itu. Nah, di sini ada driver untuk WRH ini untuk driver I2C hardware SP32, terus ada liquid crystal I2C.H di sini untuk LCD via I2C-nya kayak gitu. Nah, di sini ada alamatnya, yaitu alamatnya 0,0x27. Kita cari ya. Nah, di sini untuk alamatnya ini 0x27 teman-teman, 16 kali 2 seperti itu. Nah, terus di sini SP32-nya GPIO 21 dan 22-nya itu sebagai SDA dan SCL-nya kayak gitu. Terus di sini ada LCD untuk tampilan ke LCD 2x16-nya kayak gini. Terus ada RX dan TX-nya ya teman-teman. Nah, jadi output hasilnya dia ada kayak gini, kayak yang sebelumnya kita lihat ya, otomasi dan RX-nya. Nah, alur protokol I2C-nya dia ada start condition di mana SDA-SCL-nya turun, terus mengirim address 0 kali 27-nya sebagai read atau write bit, terus ada ACK NCK untuk self response, terus send data byte per karakter, terus ACK NCK self acknowledge. Di sini stop conditionnya gitu ya. Nah, di sini untuk program yang masternya teman-teman, merupakan program dari percobaan yang pertama, yaitu yang di program STM32-nya, yang dimana di sini pakai include SPE teman-teman.
terus di sini pin mode-nya secara di sini kita misalkan dia mengirim, misalkan udah terhubung, berarti dia ada bacaan siap menerima ESP32-nya, string dari ESP32-nya seperti itu. Percobaan kedua yaitu di sini ada programnya, yaitu STM32-nya sebagai master dan ESP-nya itu sebagai self-nya teman-teman. Jadi STM32-nya di sini kita hubungkan ke I2C, yaitu ke pakai monitor LCD 2x16-nya ya teman-teman, dimana di sini mengirim data Panji Ganteng ya teman-teman, X-nya receive menerimanya, namun di sini menerimanya tuh tidak bisa optimal. Di sini mungkin ada beberapa sebab yang emang dia tuh kayak kabelnya yang di sini agak kendor ya teman-teman. Di sini ada I2C-nya kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan dari transmisinya dia ngirimnya tuh bisa teman-teman. Cuman secara misalkan ditampilinnya dia kurang bagus. Nah, di sini kenapa seperti itu nanti akan kita bahas, tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk programnya itu seperti apa. Kayak gitu. Oke baik teman-teman, ini jadi merupakan program STM32-nya sebagai master, yang dimana di sini pakai liquid crystal yang seperti ESP sebelumnya teman-teman, ada library-nya teman-teman lihat di sini itu. Nah di sini ada program-programnya mengirim data yang dikirim yaitu Panji Ganteng yang diterimanya ya teman-teman kayak gitu. Nah oke teman-teman, kalau tadi sebelumnya itu program yang STM32, nah di sini ini program untuk ESP32-nya. Nah untuk ESP-nya di sini ada chat pesan balasan, itu misalkan ESP32 ini tuh udah siap, kita udah ready menerima kiriman kayak komunikasi dari si masternya yaitu STM32. Nah itu kan STM32-nya kan dia mengirim seperti itu, mengirim Panji Ganteng, dan itu berhasil terus dibaca oleh ESP32 kayak gitu. Nah di sini ada diterima oleh STM32-nya, serial printnya itu pas yang diterima harusnya itu dia Panji Ganteng. Nah di sini coba kita tanya kenapa saat kenapa STM32 master dan ESP32 slave, dimana saat master mengirim pesan itu slave-nya tidak bisa membaca Nah di sini penyebabnya bisa teman-teman lihat itu karena clocknya ya teman-teman, bisa juga SPI modenya nggak cocok, dan banyak lagi. Di sini banyak faktor-faktor yang paling umum yaitu groundingnya tidak sempurna, terus kabelnya terlalu panjang dan lain sebagainya seperti itu. Baik, di sini ada percobaan kan komunikasi I2C antar microcontroller, komunikasi yaitu yang layarnya terus di sensornya seperti ini ya teman-teman, dimana sensor ini akan mengukur jaraknya yang akan ditampilkan ke LCD, yang mana LCD-nya ini beralamatan I2C yaitu
0x30 ya teman-teman. Nah di sini kita tahu jaraknya seberapa seperti itu. Di sini buat kita amati jaraknya, semakin dekat ya kan semakin dekat lagi ya teman-teman, seperti itu. Nah baik teman-teman, ini ada programnya untuk yang project masternya tadi teman-teman, dimana tadi di situ ada sensor ultrasonik, dimana sensor ultrasonik itu kita pakai perhitungan rumus dimana if. Nah di sini teman-teman jaraknya bisa dilihat. Nah jika sudah, nanti dia akan ditampilin ke LCD-nya menggunakan serial print. Dimana di sini kita pakai bidang liquid crystal I2C seperti itu. Nah mungkin seperti itu untuk bagaimana kita menggunakan implementasi dari I2C menggunakan SP32 dan STM32 seperti itu. Nah jadi kita lanjut ya teman-teman materinya, dimana di sini ada multimaster dan kepemilikan bus atau bus ownership seperti itu. Nah di sini ada arbitration. Sini I2C menyediakan mekanisme arbitration hardware jika dua master mengirim berbeda yang menulis law yang akan menang, namun perangkat lunak harus menghindari kondisi balapan ya teman-teman. Terus juga ada ownership dan role, terapkan mekanisme role primary master, misalkan SP32 untuk komunikasi eksternal, yang keduanya untuk kontrol lokal. Nah yang seperti yang udah aku coba sebelumnya itu ya teman-teman. Terus ada dual bus, ini solusi paling aman, gunakan dua bus fisik I2C untuk sensor kritikal agar tidak konflik timingnya dan kecepatannya tidak mempengaruhi keseluruhan sistemnya. Sini ada alternatif isolasi, yaitu dua bus I2C terpisah untuk isolasi, terus penanganan konflik, retry backoff, dan priority masternya. Terus ada token via GPIO handshake untuk kepemilikan bus. Nah di sini ada mode bersama I2C, ini SP32 dan STM32 berbagi bus I2C-nya seperti itu. Nah di sini teknik membuat multi master yang hendak. Prinsip desainnya yaitu meminimalisasi jumlah master yang aktif bersamaan. Terus gunakan token passing atau semaphore berbasis hardware atau software. Terus definisikan timeout dan recovery yang jelas agar tidak ada bus yang terkunci. Terus implementasi teknis, misalkan handshake via GPIO, pin request atau ground antar MCU-nya. Terus flag ownership di EEPROM alamat tertentu untuk persistensi status. Terus pooling yang terjadwal, hanya master yang mencoba transaksi pada slot waktu yang diterapkan. Nah di sini ada debugging dan observabilitas. Nah di sini catat event bus, start stop regression atau errornya ke log lokal, tampilan ringkasan di OLED untuk troubleshooting lapangan kayak gitu. Nah ringkasan dan langkah selanjutnya, inti pembelajarannya aku bisa simpulin. Jadi I2C adalah protokol fleksibel untuk integrasi sensor. Pengertian fisik, open drain, pull up, dan penanganan timing sangat penting untuk stabilitas. Di sini pilih arsitektur single atau dual bus, multimaster strategis berdasarkan kebutuhan aplikasi. Nah rekomendasinya, uji tiap perangkat pada kecepatan yang direncanakan. Gunakan pull up yang sesuai dan minimalkan kapasitansi bus. Terus implementasikan file baiknya dan validasi data untuk keadaan logging. Nah, langkah implementasinya ini rancang topologi bus, tentukan perangkat dan alamat akhirnya. Terus di sini implementasi driver I2C masing-masing MCU-nya. Seperti yang udah aku terapin tadi, kita menggunakan
library liquid crystal ya teman-teman. I2C yang dimana itu digunakan untuk komponen monitor LCD 2x16 kayak gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin dibuat draft atau BOM lengkap dengan alamat I2C dan opsi solder jumpernya. Terus kembangkan firmware referensi untuk STM32 dan ESP32 termasuk sampel code untuk failback logging dan handshake multi-master. Nah, di sini harus diuji minimal 7 hari untuk evaluasi RTC-nya. Terus stabilitas sistemnya dan endurance dari EEPROM-nya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Tonton terus video aku selanjutnya.